Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Desa Banyu Putih, tepatnya di Pedukuhan Petamanan, masih banyak tersimpan sejarah yang belum banyak orang ketahui. Apa saja sejarah yang ada di sana? Mari kita telusuri bersama saya, Muhammad Ilham Athoillah dari MTS Nurul Huda Banyu Putih. Let's go! Halo Sobat Budaya, kali ini saya sedang berada di masjid yang bersejarah yang berada di Pedukuhan Petamanan. Masjid ini didirikan 1,5 abad yang lalu oleh Mbah Kyai Mas'ud wa Ikhwanihi, yaitu Masjid Baitus Salam. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ustadz Fauzi Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nama saya Muhammad Fauzi Mansur. Saya masih generasi kelima dari Mbah Mas'ud, pendiri Masjid Baitus Salam Petamanan Banyu Putih. Yang pertama waktu itu ada seorang pemuda yang namanya Mas'ud. Beliau ceritanya dari mbah-mbah saya dulu, itu umur 17 tahun beliau mondok, bertepatan di Mataram. Dan Mataram itu Jogja atau Nusa Tenggara Barat itu juga belum jelas, tapi disinyalir adalah Mataram, Jogja. Dan beliau mondok atau nyantri di sana selama kira-kira 10 tahun. Setelah beliau nyantri di situ, beliau mengikuti ngaji, akhirnya selesai, terus beliau boyong. Akan tetapi sebelum dia boyong, beliau diberi pesan dan juga sekaligus tugas oleh seorang kiainya, yaitu membuat masjid. Beliau hanya dibekali dengan segenggam tanah, yang tanah tersebut nanti dicocokkan dengan tempat yang ingin dibangun, itu harus pas dengan tanah yang dibawakan seorang kiai. Akhirnya beliau cari, dan daerah tersebut namanya Tepis Wiringing Kaligambas. Artinya di sekitar Kaligambas beliau harus membuat masjid. Akhirnya beliau dicari cukup lama. Pertama ketemu tapi ternyata salah. Akhirnya dia menyusuri kali ke atas lagi. Akhirnya ketemu, dan di situ sama seperti tanah yang dibawakan oleh Mbah Kiainya. Akhirnya ternyata di situ juga di tanah tersebut ada batu rata yang di situ batu tempat riyadohnya Wali Taman Sari dulu. Akhirnya beliau membangun masjid di situ dan didukung oleh 3 orang sahabatnya. Karena memang itu disebut sampai sekarang kalau hadharah itu Mbah Mas'ud wa Ikhwanihi, dan 3 teman itu adalah kakaknya sendiri yang namanya Mbah Hasan Muthalib, yang kedua adalah Mbah Yakub, dan yang ketiga adalah Mbah Truno Sayiman, dan sampai sekarang masih di hadiah Fatihah terus. Beliau juga meninggalkan sedikit sesuatu yang berharga. Artinya kalau untuk sekarang meninggalkan yang namanya kentongan. Ya, kentongan tersebut dulu katanya bapak saya dan bapak saya itu sangat bertuah, dan pernah kentongan itu dipinjam oleh PTP Perhutani waktu itu, karena untuk mengundang para pekerja. Kentongan itu dipukul katanya bisa sampai jauh berpuluh-puluh kilometer, tapi ternyata dibawa ke sana nggak mau bunyi. Di Masjid Baitus Salam, di sekitar Bawang dan sekitarnya bisa dengar. Itu luar biasa. Yang kedua adalah Mustaka Sawan Tangis, kalau orang dulu bilang. Apa itu Sawan Tangis? Katanya kalau pada saat Jumat, kalau khotib itu sedang berkhutbah, itu banyak orang menangis. Jadi itu yang dinamakan Sawan Tangis. Terus akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dari kenangan tersebut juga kami semua warga itu merawat, dan alhamdulillah dari perkembangan agama tersebut semakin maju, dan sekarang Masjid Baitus Salam termasuk masjid tertua di Kecamatan Banyu Putih. Kalau dulu itu masih ikut Kecamatan Limpung, itu kan nomor 2 dari Kalisalam. Dan mungkin itu sebelumnya cerita dari saya, dan kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, tepat di bawah pengimaman ini terdapat batu paseban yang sangat bersejarah. Batu paseban ini digunakan sebagai petunjuk pembangunan Masjid Baitus Salam.
Selain itu, di atas atap tepatnya terdapat mustaka sawan tangis yang dibuat oleh Mbah Hasan Ali. Konon katanya ketika khotbah berlangsung, banyak jamaah yang menangis mendengar khotbah. Ini adalah pantauan bersejarah yang ditinggalkan oleh Mbah Yai Mas'ud wa Ikhwanihi. Menurut sejarah, pantongan ini jika dibunyikan terdengar hingga radius 15 km. Mungkin jika dikira-kira dari sini hingga Kereban. Ya, kali ini saya sedang berada di sungai yang menjadi bagian dari sejarah. Sungai ini bernama Kali Gambas yang berjarak tidak jauh dari Masjid Baitus Salam. Ini adalah makam Kiai Mas'ud. Diperkirakan beliau wafat 120 tahun yang lalu. Ya, demikian sejarah berdirinya Masjid Baitus Salam. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Ilham Athaillah dari MTS Nurul Huda Banyu Putih. Ditunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.